Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kita awali terlebih dahulu kuliah kita pagi ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Cukup. Mudah-mudahan dengan awalan doa, kegiatan kita pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi, ini adalah dasar perancangan operator yang akan kita bahas di pagi ini. Jadi, yang menjadi dasar yang pertama adalah ukuran utama kinerja operator atau kapasitas dan ekonominya. Kemudian yang kedua, kapasitas itu didefinisikan sebagai jumlah solvent yang mampu diuapkan per satuan luas per waktu. Ya, jadi kapasitas itu nanti didefinisikan dalam satuan luas per waktu. Kemudian ekonomi itu nanti didefinisikan sebagai massa solvent yang teruapkan per satuan massa steam yang digunakan. Jadi jumlah solvent yang diuapkan per massa steam yang digunakan. Ya. Kemudian pada sebuah evaporator tunggal atau single effect, ekonominya selalu kurang dari 1. Ya. Tetapi pada evaporator multi effect nilainya bisa jauh lebih tinggi. Kemudian ukuran lain yang sering digunakan adalah konsumsi steam dan massa steam per satuan waktu. Dasar perhitungan evaporator adalah neraca massa, total dan solut, kemudian neraca panas pada alat. Oke, ini dasar perhitungannya. Q sama dengan U dikali A dikali delta T, di mana Q-nya adalah heat transfer per unit waktu, jadi panas yang ditransfer per waktu. Kemudian U adalah overall koefisien dari transfer panas. A-nya adalah surface dari heat transfer, kemudian delta T adalah beda suhu di antara dua temperatur gitu ya. Jadi delta suhunya berapa. Ini adalah single stage evaporator. Jadi evaporator satu tahap digunakan untuk keluar, digunakan untuk kapasitas yang tidak terlalu besar ya, dan tidak terlalu banyak gitu. Evaporator ini dilakukan pada kondisi batch. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi suatu alat penguap satu tahap atau satu stage digunakan untuk meningkatkan konsentrasi padatan, jadi untuk memekatkan dari 10% ke 50% dengan laju alirnya adalah 7 km per sekon. 7 kg per sekon. Kemudian steam yang digunakan mempunyai tekanan 205 kN per meter persegi dan proses evaporasi terjadi pada tekanan 13,5 kN per meter persegi. Jika koefisien perpindahan panas keseluruhan dari proses penguapan tersebut adalah 3 kW per meter persegi dikali derajat Kelvin, hitunglah luas permukaan yang dibutuhkan serta jumlah steam yang digunakan jika umpan konsentrat ke dalam penguapan masuk itu temperaturnya adalah 294 Kelvin dan kondensat yang keluar itu pada temperatur
352,7 derajat Kelvin. Kapasitas panas untuk larutan 10% adalah 3,76 kilojoule per kilogram Kelvin, dan 50% kapasitas panas untuk 50% adalah 3,14 kilojoule per kilogram K, gitu ya. Terus seperti apa menghitungnya? Ini untuk gambarannya. Jadi kalau ada soal penjelasan awalnya, teman-teman harus bisa menggambarkan seperti ini terlebih dahulu untuk ngecek betul paham atau tidak yang dimaksud oleh soalnya. Kemudian nanti baru perhitungan dan seterusnya. Ya, ini tadi 7 kilo masuk, 7 kilogram per second dengan suhu 294, 10% padatan gitu ya. Masuk, kemudian di sini ada tekanan 13,5 kilonewton ya. Di sini sehingga nanti pada saat keluar produknya adalah 50%. Ya. Kemudian ini kondensat yang keluar yang dari steam itu adalah 352. Oke, ini tekanannya 205, kemudian U-nya adalah 3. Oke. Nah, ini asumsi bahwa steam yang digunakan adalah kering dan jernih. Ini nanti teman-teman bisa searching di internet tabel hubungan antara tekanan dengan temperatur terhadap entalpi. Nah, itu ada 3. Sebenarnya di kolom itu tuh ada banyak gitu ya. Ada banyak hubungan antara tekanan, entalpi, suhu, terus ada lagi yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya tekanannya 205, suhunya dalam Kelvin adalah 394, diketahui entalpinya adalah sekian. Kemudian yang tekanan 13,5 juga dicari dan diketahui sekian. Sehingga pada kondisi umpan dengan 10% padatan dipanaskan dari temperatur 294 ke 325 itu terjadi proses penguapan dengan laju alir 7 kg per sekon dikali 0,1. 0,1 ini 10% ya. Maka jadinya adalah laju padatan per waktunya adalah 0,7 kg per second. Nah, kemudian berarti kita bisa mengetahui kalau 7 kg per second itu totalnya, sementara airnya adalah 0,7, maka kandungan air di dalam umpan sesungguhnya adalah 6,3 kg per second. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui kandungan air pada 50% ya, 0,5 itu 50%, maka kita bisa menghitung dengan cara kali silang gitu ya. Kalau dulu zaman SD mungkin kali silang ya. Jadi 0,7 dibagi 0,7 nggak tahu ditambah berapa, itu sama dengan 0,5. Dengan hitung kali silang nanti akan kita bisa ketahui X-nya adalah 0,7 kg per sekon. Maka jumlah air yang teruapkan adalah 6,3 dikurangi 0,7. 0,7 ini adalah uap air yang kandungan air yang tersisa di dalam 50%. Sehingga yang teruapkan adalah ini. 6,3 dikurangi 0,7 jadinya 5,6. Nah, kalau digambarkan dalam neraca massa larutan yang mudah gitu ya untuk dilihat, ini ada steam, ada solid, ada liquid, ada total. Steamnya apa sih? Feednya, solidnya 0,7, liquidnya 6,3, berarti totalnya adalah 7. Nah, kemudian produknya apa? Produknya harusnya 0,7 ini ya. Kemudian di liquid, ini produk di 50% tadi ya, 50%, 0,7, liquidnya kita ketahui dari perhitungan juga 0,7, sehingga totalnya 1,4. Berarti
Yang teruapkan adalah, ini kita bisa menghitung dari sini, 6,3 dikurangi 0,7, 5,8. Kemudian yang dari total juga bisa 7,0 dikurangi 1,4, ketemunya 5,6. Berarti ini sama. Yang teruapkan adalah 5,6. Kalau yang solid kan jelas tidak teruapkan ya, jadi tidak ada di sini. Nah, kemudian itu digunakan untuk menghitung neraca energinya seperti apa. Jadi tadi, kalau tadi kan Q sama dengan U dikali A dikali delta T, di mana U dikali A itu bisa diganti menjadi M dikali CP. Ya. Kemudian gunakan temperatur acuan, referensinya adalah 273 derajat Kelvin. Maka Q umpan adalah 7,0 dikali 3,76 ya. Kemudian ini untuk suhunya, ini CP ya. Ini massa 7, ini CP atau kapasitas panasnya. Kemudian ini adalah T dikurangi T referensi. Nah, ini tadi suhunya juga diketahui dari soal. 294 dikurangi T referensinya adalah 273, ketemu sekian kilowatt. Begitupun untuk yang produk dan yang uap air. Ya. Nah, dari situ, sebentar. Maaf, saya agak sesak nafas. Energi yang diberikan oleh kukus atau steam adalah Q pemanas kukus sama dengan Q dari uap air ditambah Q produk dikurangi Q dari umpan masuk gitu ya. Ini ditambahkan dan dikurangi sehingga ketemunya sekian. Nah, kemudian energi yang dikandung oleh steam umpan dan kondensat pada temperatur sekian adalah ini ya. Ini kemudian kapasitas panas spesifiknya itu bisa dicari dengan menghitung. Ini kita dapat kapasitas spesifik air adalah 4,18, kemudian dikalikan ini 352, ini 352 dari soal, dari sini ya, energi umpan, kemudian temperatur ini dapat dari soal maksud saya, kemudian dikurangi 273 dari T referensi, ketemulah ini. Dan ini juga, kalau ini dapat dari soal ini yang 2530. Kemudian massa kukusan, laju alir steam ya, yang dibutuhkan untuk menguapkan adalah Q dari pemanas steam atau kukus. Ini dapat tadi dari hitungan, dikurangi ini juga dapat ini dari soal, sementara ini dapat dari hitungan. Itu nanti kalau dihitung dapatnya 6,47. Kemudian luas bidang kontak. Nah, luas bidang kontak kita pakai rumus yang awal tadi. Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Ya, perbedaan suhunya kita bisa hitung. Kemudian A berarti sama dengan Q. Q-nya tadi kita sudah dapat ya dari perhitungan. Kemudian U juga ada dari soal. Kemudian delta T-nya ini kita dapat dari sini. Sehingga luas permukaan luas area penghantar panasnya itu berarti kita bisa ketahui adalah 8,6 meter persegi. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa lakukan coret-coret ulang ya untuk merunut seperti apa perhitungan ini gitu ya. Mungkin kalau ketika hanya mendengarkan teman-teman baru
mungkin baru paham 1% ya, tapi nanti ketika teman-teman melakukan coret-coret gitu ya, seperti menghitung ulang, walaupun sudah ada perhitungannya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahaminya setidaknya 80%, tahu ini dari mana, angka ini didapat dari mana. Sehingga nanti kalau ada persoalan yang serupa, ganti angkanya sedikit atau dibalik pertanyaannya, teman-teman tetap bisa melakukan perhitungan. Nah, ini nanti teman-teman silahkan nanti tugasnya untuk hari ini lakukan perhitungan runut ulang dari apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini ada soal serupa yang sudah diubah sedikit. Nanti silahkan teman-teman kerjakan dan nanti perolehan angkanya seperti apa. Ya, ini hampir sama semua. Dampaknya bedanya hanya di laju alir sini sama di posisi 10% menjadi 40%. Baik, sampai situ apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana? Belum. Oke. Oke. Nah, kemudian kemarin sempat NLD ya menanyakan bagaimana kalau itu banyak gitu ya, evaporasinya dibuat banyak. Ini ada yang namanya multiple effect evaporation, di mana ini adalah proses evaporasi menggunakan lebih dari satu evaporator. Keunggulan dari metode multiple effect adalah pemanfaatan. Bentar ya. Mohon maaf ya, saya setelah COVID kalau flu jadi agak berat napasnya. Baik. Ya. Keunggulan dari metode multiple effect adalah pemanfaatan kukus yang telah digunakan oleh evaporator sebelumnya, sehingga konsumsi kukus terkurangi dan energi pemanas juga lebih rendah. Jadi apa sih maksudnya? Nanti kita lihat di gambarnya ya, mungkin bisa lebih jelas. Kemudian ini juga ada macam-macam metode gitu ya, atau kategori. Ada forward feed, ada backward feed, ada juga parallel feed. Jadi kayak gini ya contohnya. Jadi seperti yang kemarin kita punya ya, bahwa feed itu masuk dari sini. Kalau yang ini ya, feed masuk di sini, kemudian steamnya masuknya di sini. Nah kemudian gimana? Nah kemudian gimana nih kalau yang ini steamnya yang berada di kumparan lilitan ini ya, sementara feednya yang di dalam tangki. Nah kemudian dari pemanas yang di sini, otomatis di bagian atas ini di P1 sini, ini adalah uap dari produk gitu ya. Steam yang dihasilkan, uap air yang dihasilkan dari pemekatan produk. Nah ini yang dihasilkan ini adalah uap panas. Nah uap panas itu bisa digunakan untuk memanaskan di tabung tangki evaporator berikutnya. Bisa diikuti teman-teman?
Jadi kalau yang ini modelnya steam masuk di dalam lilitan pipa-pipa yang ada di sini. Sementara produknya itu cairan yang ada di dalam tangki ini. Ya, pada saat ada pemanasan di sini, maka cairan ini akan ada uap yang naik gitu ya, uap air yang naik hasil pemekatan produk. Bisa diikuti teman-teman? Ya. Bisa, Bu. Oke, sip. Berarti dia oke ya. Oke. Berarti dari situ sesungguhnya bisa dilakukan penghematan energi ya untuk memanaskan steam. Karena kan steam itu kan tidak terbentuk dengan tiba-tiba ya, tapi dia dari cairan yang harus ditambahkan pemanas, kita tambahkan energi sehingga dia berubah menjadi uap. Nah, karena kita sudah punya produk yang tidak diinginkan di tangki satu gitu ya, ada uap air hasil pemekatan, itu kan hasil samping ya. Nah, hasil samping itu nggak digunakan, kita masukkan ke dalam tangki kedua sebagai steam pemanas. Ini adalah konsep untuk forward feed. Kok kamu gerak? Ayo dong, kamu gerak. Nah. Kemudian backward feed kayak gimana? Ini backward feed serupa, tapi di sini untuk produk yang dihasilkan. Jadi kalau dari sisi uapnya yang jadi steam, kemudian steamnya dimasukkan ke dalam tangki kedua, ini sama. Tapi ada tambahan prosesnya. Jadi kalau yang tadi ini si produk itu ke ini ya, si produk itu dialirkan ke sini ke tangki kedua, atau mungkin tidak dialirkan, sebenarnya ditangkap masing-masing gitu ya. Kalau yang ini ada pompa yang dipasang untuk mengalirkan. Kalau ini jelas dipasang untuk mengalirkan, memastikan bahwa ini mengalir. Jadi produk itu akan mengalir ke tangki pertama. Jadi steam dari tangki pertama, uap yang dihasilkan dari pemekatan produk sampingnya ini lari ke tangki kedua. Begitupun yang dari tangki kedua akan lari ke tangki ketiga. Tapi produknya itu mengalami pengaliran yang sebaliknya. Dari tangki ketiga masuk ke tangki kedua, kemudian dari tangki kedua lari ke tangki pertama. Biar apa sih sebenarnya? Biar dia mengalami proses pemekatan lagi. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun steam yang diperoleh di tangki pertama ke tangki kedua ke tangki ketiga, pasti suhunya sudah mengalami penurunan ya. Suhunya sudah mengalami penurunan. Sementara kalau yang di tangki pertama itu masih full. Jadi bisa dibayangkan produk yang dihasilkan itu juga pasti dari tangki pertama jauh lebih kering daripada produk yang dihasilkan dari tangki kedua dan tangki ketiga. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Ya, oke. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Itu kondensatnya maksudnya gimana ya, Bu? Untuk setiap produk?
terus kondensat keluar. Saya masih agak bingung di situ. Jadi kalau steam itu kan tetap ada ininya ya, ada apa namanya, steam kalau diputar itu selain dia mengalami penurunan suhu, pasti juga ada embun yang dihasilkan kan? Iya, Bu. Ya kan? Itu sebagai keluarannya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini untuk forward feed triple effect evaporator. Ya, ini untuk gambaran apa? Kalau yang tadi di gambaran tangkinya, ini di gambaran bentuk seperti ini. Sama saja. Nah, kemudian untuk konservasi kalorinya seperti apa? Jadi, prinsip secara umum, kalau ditinjau dari rangkaian 3 buah evaporator, masing-masing unit itu punya suhu dan tekanan. Ya, kayak tadi, karena dia pakai steam dari hasil produk tangki pertama, gitu ya. Kemudian di tangki ketiga dia pakai hasil samping, steam hasil samping dari tangki kedua, berarti dia punya suhu sendiri-sendiri. Makanya dituliskan sebagai memiliki ya suhu sendiri-sendiri. Makanya dituliskan T1, T2, T3. Dan juga punya tekanan yang juga beda-beda. Makanya ditulis dengan simbol P1, P2, dan P3. Jika cairan tidak mempunyai kenaikan titik didih, maka kalor yang terpindah persatuan waktu melintasi tiap efek akan menjadi seperti ini. Ya, I1 sama dengan ini, sama dengan rumus tadi yang pertama sekali, hanya dia berarti U overall-nya juga beda-beda. Ada U1, ada U2, ada itu. Jadi ini juga masing-masing beda-beda. Ya, itu. Suhu steam awal adalah T0, ya. Kemudian T1 itu suhu keluarannya, ya. Kemudian ini steam awal di tangki 2 itu T1, kemudian keluarnya T2. T2 ini menjadi suhu awal di tangki ketiga, dikurangi T keluaran di T3. Oke, sementara suhu umpan itu dituliskan sebagai TF. Dengan mengabaikan kalori yang diperlukan untuk memanaskan umpan dari TF menjadi T1, kalori T1 yang dipindahkan melintasi A1 muncul sebagai panas laten di dalam uap D1, sehingga kita bisa menggunakan rumus gitu ya, karena kita mengasumsikan bahwa P1, P2, T3 itu sama, maka rumusnya bisa berubah menjadi seperti ini. Tapi sesungguhnya kalau dalam perhitungan yang realnya itu tidak bisa dibuat seperti ini. Ya. Harus dihitung satu persatu. Jadi kayak Anda menghitung tangki pertama, kemudian nanti tangki kedua dengan parameter yang sudah berubah. Ya, jadi harus dihitung satu persatu. Kalau ini biasanya ya karena ini kan soal, jadinya diasumsikan seperti itu. Kalau kenyataannya tidak demikian. Nah, maka ketika itu diasumsikan sebagai Q-nya sama, maka bisa jadi luas area penghantar panasnya juga dianalogikan sama. Jadi si tangki itu persis bentuk dan rupanya sama gitu ya, ukurannya dan seterusnya sama. Walaupun itu tadi yang saya katakan,
Bisa jadi di kenyataannya, di realnya itu tidak seperti itu. Karena kan otomatis dengan tekanan yang berbeda, suhu yang berbeda, harusnya tidak sama. Kemudian U1D, T1 ini juga dibuat sama semua. Simplifikasinya ditunjukkan dengan kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan umpan dari T0 ke T1 telah diabaikan. Cairan yang melintasi dari efek 1 ke efek 2 membawa kalor ke dalam efek kedua digunakan untuk evaporasi. Demikian juga untuk efek yang ketiga. Air yang digunakan di dalam setiap efek sebanding dengan Q selama kalor latennya mendekati konstan. Jadi kapasitas totalnya Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jika dipergunakan nilai rata-rata koefisien UAV, maka ini U average ya maksudnya. UAV ini U average, sehingga kan kalau seperti ini kan U1, U2, U3 bisa dijumlah di rata-rata ya. Kemudian dikalikan dengan DT1 tambah DT2 tambah DT3 dikalikan A. Dengan asumsi luas setiap efek sama. Ini kebanyakan asumsi sebenarnya. Nah, ini suhu di dalam efek evaporator yang punya efek banyak gitu ya. Sebuah evaporator 3 efek atau 3 stage mengentalkan suatu cairan dengan tanpa kenaikan titik didih. Jika suhu steam pada efek ke-1 sebesar 395 Kelvin dan vakum diberlakukan pada efek ketiga sehingga titik didihnya sebesar 325. Berapakah titik didih di dalam ketiga efek tersebut? Diambil koefisien perpindahan kalor keseluruhan masing-masing adalah 3,1, 2,3, dan 1,1 kW per meter persegi Kelvin. Ini karena disederhanakan ya teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah ya. Oke, itu untuk yang di bagian ini. Sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, jadi kenapa kok ini di dalam soal ini banyak asumsi gitu ya? Karena kalau misalnya membuat soal real 3 stage, kemudian Anda harus menghitung satu persatu seperti itu, kenyataannya 1 jam itu nggak akan selesai gitu ya. 1 jam itu nggak akan selesai. Jadi kenapa di sini menggunakannya perhitungan yang sangat simpel ya. Perhitungan yang sangat simpel. Nanti aja agak rumitnya kalau misalnya digunakan teman-teman menggunakan untuk kerja praktek ataupun untuk tugas akhir. Nah, itu silahkan. Untuk yang di bagian ini, di pelajaran ini kita gunakan asumsi-asumsi terlebih dahulu, simple gitu ya, studi kasus yang simple, biar waktu mengerjakannya jadi bisa lebih cepat. Tapi teman-teman sesungguhnya tahu bahwa angka-angka ini kalau tidak diasumsikan ya ini nggak bisa, harus dicari dulu satu persatu. Ya, gitu. Mungkin kalau hanya satu stage, 2 stage mungkin bisa ya. Tapi kalau sudah 3 stage itu agak lama ngitungnya. Oke. Ini nanti silakan dibaca ulang ketika saya kirimkan saya kirimkan filenya biar teman-teman bisa menghitung ulang.
ini juga ada soal, jadi silakan metodenya sama dengan yang tadi. Setelah teman-teman menelusuri perhitungan tadi yang sudah diberikan contohnya, teman-teman bisa melakukan perhitungan dengan soal yang diberikan untuk contoh yang kedua ini. Nah, ada 3 metode untuk meningkatkan kinerja, baik dengan pengurangan langsung konsumsi panas atau dengan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Dan ini bisa berefek banyak gitu ya. Jadi unit evaporator ini yang pertama operasi efeknya banyak, bisa di bisa diakali gitu ya, bisa dicoba dengan operasi efek banyak atau stage yang banyak. Kemudian rekompresi uap yang keluar dari evaporator, kemudian evaporasi pada suhu rendah dengan menggunakan siklus pompa pemanas tadi. Jadi ada 3 metode untuk meningkatkan kinerja, baik mengurangi konsumsi steam atau dengan meningkatkan efisiensi energi, dan upayanya ada 3 ini. Yang pertama dengan operasi stage banyak, rekompresi uap yang keluar dari evaporator, juga melakukan evaporasi pada suhu rendah dengan menggunakan siklus pompa panas tadi. Rekompresi panas itu mencakup rekompresi panas ini mencakup penggunaan jet booster dengan mengkompresi kembali uap yang keluar. Sistem ini dipakai untuk evaporator efek tunggal atau efek pertama dari evaporator efek banyak yang steam tekanannya tinggi, serta steam tekanan rendah untuk proses evaporasinya. Jadi dikompresi kembali uapnya. Kemudian mechanical vapor rekompresi ini kompresi uap itu kesulitannya adalah ketika volume uapnya sangat banyak, karena dia kan mengalirkan tapi dengan tekanan tinggi. Nah, ketika volume uapnya sangat banyak, maka dia membutuhkan energi yang juga cukup banyak. Padahal kan kita maunya tadi efisiensi energi. Nah, biasanya ini diakali dengan uap yang keluar dari efek pertama, itu akan digunakan untuk menguapkan larutan yang punya titik-titik rendah gitu ya. Itu kalau yang diuapkan itu berbeda-beda ya. Kalau yang diuapkan sama aja ya kayak nampaknya juga mechanical vapor compression ini sulit untuk dilakukan. Baik, sampai situ apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau ada yang kayaknya kelewat gitu ya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Baik, Bu. Tadi kan disebutkan ya pada bagian multiple effect evaporation ada forward, backward, dan paralel. Nah, untuk paralel ini boleh ditampilkan gambarnya, Bu, tadi. Nah, untuk paralel ini fitnya memang dari bawah ya, Bu. Jadi tidak dialirkan ke dalam tangki evaporatornya atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, jadi kalau yang ini fitnya itu masing-masing. Kalau yang dari sini kalau yang dari sini fitnya itu tuh ngalir jadi gini, sebentar. Kalau yang ini fit dan steam mengalir hanya dari tangki pertama. Kemudian yang berikutnya gimana?
hasil dari tangki pertama itu akan masuk di tangki kedua. Ya. Kemudian nanti hasil pemekatan dari tangki kedua itu akan masuk di tangki ketiga. Steamnya juga begitu. Ya. Jadi steam hasil produk samping gitu ya. Kalau di sini kan steam yang dihasilkan yang di posisi P1 yang sebentar saya coret-coret. Steam kedua yang di sini ini kan hasil dari penguapan ya. Hasil penguapan dari larutan yang ada di tangki pertama. Itu masuk sebagai steam di tangki kedua. Nah, kemudian steam yang dari tangki kedua itu masuk sebagai steam untuk tangki ketiga. Ya, jadi baik steam maupun larutan itu mengalir dari tangki pertama ke tangki kedua, dari tangki kedua ke tangki ketiga. Ya, sehingga produk hanya dihasilkan produknya itu hanya dihasilkan, enggak hanya sih sebenarnya ya pada akhirnya akan berkumpul di tangki ketiga ini. Ini untuk yang untuk yang forward ya. Kemudian untuk yang backward gimana? Yuk. Nah, kalau yang backward gimana? Kalau yang backward ini dialirkan balik. Jadi hasil di tangki ketiga larutan yang larutan yang sudah lebih pekat itu dikembalikan lagi ke sini, ke tangki kedua, kembalikan lagi ke tangki pertama, sehingga produknya nanti akan didapatkan di pertama sini. Jadi memang dari sisi kekenalan pada akhirnya nanti di tangki pertama itu akan sangat pekat pada akhirnya nanti. Jadi tadinya kan ketika proses awal, proses running pertama itu di tangki pertama itu encer kan ya? Oh enggak, no. Ini dari feednya masuknya dari tangki ketiga. Tangki ketiga di sini encer, kemudian di tangki kedua agak pekat, di tangki pertama sangat pekat, ya. Dan si sangat pekat ini akan langsung ketemu dengan steam paling panas. Akan ketemu dengan steam yang paling panas dengan suhu yang paling tinggi. Kalau yang tadi yang di forward itu feed pertama larutan yang pertama itu akan ketemu dengan suhu steam yang paling panas di sini. Nah, kemudian di sini larutannya makin kental, steamnya suhunya sudah tidak setinggi yang di tangki pertama ini. Ini kalau yang forward, makin ke sana suhunya makin turun, tapi larutannya makin kental. Kalau yang ini beda. Kalau yang ini steamnya bisa jadi dan dugaan saya memang di sini suhunya, jadi ketika larutan masuk itu tidak langsung ketemu dengan suhu yang paling panas, tapi ketemu dengan steam dengan suhu yang paling rendah. Walaupun paling rendah karena ada beda titik didih, maka dia pasti tetap akan terjadi penguapan ya, pengentalan. Oke. Yang makin kental ya, makin kental. Masuk ke tangki kedua. Di sini suhunya lebih tinggi daripada tangki ketiga, suhu steamnya, ya. Dan posisi larutannya lebih kental daripada steam ketiga.
tangki ketiga. Oke, karena ada beda titik didih yang lebih tinggi daripada di tangki ketiga, maka di sini pun akan terjadi penguapan kembali. Oke, ya, penguapan dan pemekatan. Oke, nah di sini larutan yang sangat kental, paling kental, ini akan ketemu dengan steam dengan suhu paling tinggi. Oke, karena kenapa mungkin ada perbaikan seperti ini? Bisa jadi dikarenakan kemarin ingat hukumnya, kalau larutan itu makin pekat, makin tinggi konsentrasinya, maka titik didihnya akan lebih tinggi juga dibandingkan yang sedikit konsentrasi padatan di dalam larutannya. Mungkin seperti itu. Sehingga ada pembaharuan dengan model backward fit seperti ini. Oke, bisa difahami yang ini? Bisa, Bu. Oke. Kemudian, kalau yang paralel gimana? Kalau yang paralel, fit masuk dari masing-masing tangki. Jadi fit segar, ya dulu. Bentar ya, udah mulai banyak ngomong. Fit segar ini masuk ke masing-masing tangki. Tapi steamnya hanya masuk di posisi tangki pertama saja. Sementara tangki kedua, tangki ketiga itu menggunakan steam hasil produk samping dari tangki pertama masuk ke tangki kedua. Kemudian uap yang dihasilkan dari produk samping dari tangki kedua ini masuk ke tangki ketiga. Masing-masing punya produk, dan ini produk dengan konsentrasi pemekatannya beda-beda. Ya, jadi misalnya tadinya 10% di tangki pertama, mungkin jadinya 50% gitu ya. Mungkin di sini jadinya 50%. 50 gitu ya. 50. Mungkin di sini nggak 50, tapi 40. Kenapa? Karena steamnya juga tidak sepanas yang di tangki pertama. Kemudian di tangki ketiga bisa jadi 30% gitu. Karena panasnya juga bisa jadi tidak setinggi dari tangki pertama. Itu sangat dimungkinkan. Ya, ini yang bentuk paralel. Apakah bisa misalnya dibuat sehingga diperoleh hasil yang sama persis gitu ya? Bisa jadi gitu ya kalau misalnya percobaannya bagus. Tapi saya yakin pasti waktu yang dibutuhkan akan berbeda-beda. Misalnya kalau di sini lajunya mungkin di tangki pertama dengan laju yang lebih cepat mungkin karena dia ketemu dengan suhu yang lebih tinggi ya, beda suhunya nanti antara fit dengan steam. Sementara kalau di sini mungkin lajunya lebih lambat sehingga waktu tinggal di dalam tangki itu lebih lama gitu. Atau yang lain misalnya luas permukaan dari steamnya bisa jadi berbeda. Di sini mungkin lebih pendek yang di tangki pertama. Sementara di tangki kedua misalnya diubah luas permukaan dari penghantar panasnya diubah lebih besar misalnya. Begitupun yang tangki ketiga. Seperti itu teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Ya. Adakah lagi? Terima kasih jika sudah diingatkan. Tadi saya terlupa untuk menyampaikan itu. Ya, jadi walaupun tadi kikinya itu dianggap sama, tapi aktual di dalamnya itu bisa jadi ada perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu bisa diperoleh itu dari hasil
percobaan yang berulang-ulang. Ya, misalnya, iya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 itu bisa dibuat sama, bisa. Tetapi mungkin di dalamnya karena misalnya delta T-nya berbeda, delta T-nya berbeda ya, berarti nilai apa yang harus diubah sehingga nilai Q1, Q2, Q3-nya akan sama. Oh, bisa jadi yang diubah adalah yang paling mudah itu adalah A, nilai A yang diubah. Nah, itu apa? Luas area dari penghantar panasnya. Nah, luas area penghantar panas tuh gimana? Bisa jadi tangkinya yang digedein, bisa jadi lilitan pipa steam yang ada di dalamnya yang diperpanjang atau di seperti apa bentuknya. Nah, itulah fungsinya engineer. Ya, di situ kita bisa bermain-main bagian mana yang bisa diubah-ubah sehingga tetap diperoleh Q1, Q2, Q3-nya tuh sama. Tuh. Oke. Sampai sini bisa difahami? Yuk. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan kita pagi ini. Silahkan untuk mengendapi 100 menit, teman-teman segera membuka nanti materi yang saya akan kirimkan baik di Adlink ataupun melalui NG. Nanti silahkan teman-teman melakukan belajar mandiri dengan tadi ya, coret-coret hitung ulang apa yang sudah kita diskusikan pagi ini, kemudian soalnya dikerjakan. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk pertemuan kita pagi ini. Insya Allah di minggu depan kita bisa bertemu dan saya akan lakukan cek secara cepat apakah teman-teman sudah memahami materi di minggu pertama dan minggu kedua pertemuan kita setelah UTS ini. Ya, jadi besok di pertemuan depan kita akan melakukan cek secara cepat apakah teman-teman sudah memahami apa belum. Kalau sudah memahami, saya akan lanjut ke materi untuk minggu ketiga. Gitu ya. Jadi silakan dipergunakan waktunya hari ini untuk belajar gitu ya. Hingga nanti di minggu ketiga teman-teman siap. Baik. Mungkin itu saja. Ini partisipannya ada 30.